Warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang metodologi investigasi. Nama anggota kami dengan saya sendiri, ini di absen 13, ada teman saya Adinda absen 23, dan ada teman saya Reza absen 26, dan ada Nurul absen 33, ada Istin absen 56, ada Gradian dengan absen 59, dan Mirza dengan absen 210. Topik pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama, peran komputer forensik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bukti digital. Yang ketiga, perspektif hukum dari bukti digital. Saya akan menjelaskan tentang metodologi investigasi atau komputer forensik. Komputer forensik adalah penerapan teknik-teknik analitis dan investigasi untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa, dan melindungi bukti atau informasi digital. Seperti pada kejahatan umumnya, selalu ada yang berkepentingan dan berkeinginan agar barang bukti dan jejak kejahatan rusak atau hilang. Hal ini tidak berbeda dengan bukti-bukti digital. Kemajuan teknologi memungkinkan preservation dan bukti digital, termasuk data yang sudah di-delete. Karena itu, komputer forensik sangat menekankan kehati-hatian dalam penanganan data. Definisi mengenai komputer forensik yang diajukan Simon Dawson dan Peter Yap lebih praktis, yaitu komputer forensik adalah ilmu tentang pemulihan dan analisis dari data yang disimpan secara elektronis sedemikian rupa sehingga data itu andal dalam proses litigasi atau proses hukum lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dinda. Saya Adinda akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu peran komputer forensik dalam kehidupan sehari-hari. Komputer forensik seringkali dikaitkan dengan kejahatan komputer. Komputer forensik diperlukan karena biasanya data di perangkat target terkunci, dihapus, atau disembunyikan. Forensik juga dapat dilakukan di sektor swasta, seperti penyelidikan internal perusahaan in-house atau penyelidikan intrusi. Penyelidikan khusus mengeksplorasi sifat dan dampak intrusi jaringan yang tidak sah. Investigasi digital forensik, komputer forensik memiliki penerapan yang sangat beragam. Penggunaan paling umum adalah untuk mendukung atau menyangga asumsi kriminal dalam pengadilan pidana dan perdata. Yang pertama, melacak dokumen yang dihapus. Dokumen yang telah hilang ini tidak mungkin dapat dikembalikan secara utuh, namun seorang investigator digital forensik dengan bantuan software forensik bisa mengidentifikasi metadata dokumen tersebut, siapa pembuat, kapan terakhir dibuat, dan kapan terakhir diakses. Yang kedua, pengungkapan riwayat pencarian internet dan email. Menemukan riwayat pencarian internet dan email yang dikirim dan diterima meskipun sudah dihapus juga salah satu hal yang dapat ditemukan oleh investigator digital forensik. Yang ketiga, bersinergi. Tidak jarang, investigator digital forensik akan bekerja sama dengan para investigator lainnya dalam menginvestigasi sebuah kasus. Contohnya, investigator akuntansi forensik bisa memberitahu investigator digital forensik kata kunci spesifik pada komputer atau alat media digital lainnya yang dijadikan sebuah barang bukti sehingga bisa menghemat waktu dan usaha ataupun sebaliknya. Saya Reza Oktadwi akan melanjutkan presentasi mengenai peran komputer forensik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya terdapat kasus pesawat jatuh di mana tidak ada korban selamat. Sebagian besar tubuh dari korban pesawat jatuh hancur, sehingga perlu dilakukan identifikasi korban. Sedangkan pada kasus pembunuhan, pemeriksaan oleh ahli forensik khususnya kedokteran forensik akan sangat penting dalam hal menentukan jenis kematian dan untuk mengetahui sebab-sebab dari kematiannya, waktu kematian, di mana hal tersebut sangat berguna bagi pihak yang berwajib untuk menentukan tersangka dan menjatuhkan hukuman.
Sementara itu, pada kasus penyalahgunaan narkoba, penentuan jenis narkoba dan positif tidaknya seseorang mengonsumsi narkoba bisa dilakukan di TKP atau di lab 4 atau laboratorium forensik. Ilmu forensik dalam pengungkapan kejahatan sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya salah vonis, salah tangkap, dan membantu kinerja penegak hukum dalam penetapan pelaku kejahatan. Selanjutnya adalah bukti digital. Bukti digital adalah barang bukti yang bersifat digital yang diperoleh dari barang bukti elektronik yang telah diolah sehingga dapat digunakan untuk memperjelas suatu perkara dan mengarahkan atau menghubungkan bukti tersebut terhadap elemen lain atau bahkan pelaku kejahatannya. Contoh bukti digital yang pertama adalah logical file, yang kedua deleted file, yang ketiga lost file, yang keempat file select, yang kelima log file, yang keenam unrestricted file, yang ketujuh steganography file, yang ke-8 office file, yang ke-9 audio file, yang ke-10 video file, yang ke-11 image file, yang 12 email, yang ketiga user ID dan password, yang ke-14 short message service atau SMS, yang ke-15 multimedia message service atau MMS, yang ke-16 kolom slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Perspektif hukum dari bukti digital. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang sering disebut dengan UU IT yang merupakan pedoman hukum cyber di Indonesia ternyata tidak mencantumkan penjelasan tentang bukti digital. Namun, terdapat dua istilah yang mirip dengan bukti digital, yaitu informasi elektronik dan dokumen elektronik. Dalam pasal 1 butir 1 UU IT disebutkan bahwa informasi elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange, surat elektronik, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gradian akan memberikan presentasi, yaitu mengenai perspektif hukum dari bukti digital. Dalam pasal 1 butir 4 Undang-Undang ITE menjelaskan bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, dan sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan atau foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Lalu bagaimana keabsahan bukti digital ini? Karena seperti yang diketahui dalam KUHP pasal 184 ayat 1 mengatakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Tidak ada bunyi bukti digital dalam pasal tersebut. Hal ini telah diatur di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE yang mengatakan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan juga diperkuat dalam ayat 2 pasal 5 Undang-Undang ITE juga menjelaskan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan pasal 5 ayat 2 tersebut juga menjelaskan bahwa hasil cetakan dari informasi elektronik juga dapat menjadi alat bukti yang sah. Namun penggunaan hasil cetakan ini tidak selamanya dapat digunakan, tergantung dari kasus yang dihadapi. Sebagai contoh, penggunaan CCTV sebagai barang bukti digital, tentunya barang bukti yang disajikan dalam pengadilan akan lebih baik dalam bentuk videonya.
karena akan memudahkan dalam memahami fakta hukum yang terekam dalam video tersebut, bukan dalam bentuk cetakan dari informasi elektroniknya. Karena akan sangat tidak efektif dan menghabiskan banyak kertas jika harus mencetak video tersebut ke dalam bentuk gambar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai aku punya motor seperti dia, pasti tidak akan mogok lagi. Jika aku bisa beli motor, aku tak perlu mengayuh sepeda. Aku ingin sepeda. Aku lelah selalu berjalan kaki. Sejak tragedi itu, kehidupanku berubah. Kini, aku hidup sebatang kara dan hanya memiliki sebuah tongkat kayu yang setia menemaniku berjalan melewati kerasnya kehidupan.